Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beras dan gula Mbah Mun yang penuh berkah. Kisah menarik ini dituturkan oleh Sayyid Fahmi Ismail Badr, LC, salah seorang dosen yang diperbantukan dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Ustadz Fahmi demikian biasa dipanggil, datang di Kalibeber sebagai dosen yang diperbantukan kepada Pondok Pesantren Al-Asyariah dan juga sebagai dosen Institut Ilmu Al-Quran, 1 IKI, sebelum berubah menjadi Universitas Sains Al-Quran, UNSIK selama 2 tahun, sekitar 1991-1993. Dia di Kalibeber bersama istri dan ketiga orang anaknya, Marwah, Muhammad, dan Nurul Islam yang waktu itu masih kecil sekitar usia murid SD. Ustadz Fahmi menuturkan cerita, bahwa suatu ketika dia diberi beras 10 kg dan gula 1 kg oleh Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz. Beras dan gula itu dibawa sendiri oleh Mbah Muntaha ke rumah Ustadz Fahmi yang kebetulan letaknya tidak jauh dari kantor pondok. Oleh istri Ustadz Fahmi, beras dan gula pemberian Mbah Muntaha itu digunakan sebagaimana biasanya. Beras itu dimasak untuk 5 orang anggota keluarga. Gula 1 kg itu pun digunakan sebagaimana biasanya, untuk minum teh, susu, kopi, dan kebutuhan lainnya. Akan tetapi anehnya, beras 10 kilo dan gula 1 kg tersebut tidak habis juga meski sudah digunakan 1 bulan lamanya. Ustadz Fahmi pernah bercerita kepada penulis bahwa dia malah bertanya kepada istrinya, apakah beras dan gula itu tidak pernah digunakan sehingga selama 1 bulan tidak pernah membeli beras dan gula. Istrinya menjawab, beras dan gula itu tetap digunakan sebagaimana kebutuhan biasanya. Ustadz Fahmi menuturkan kepada penulis bahwa biasanya keluarganya bisa menghabiskan beras sekitar 30 kg dan 3 kg gula untuk konsumsi mereka sekeluarga selama 1 bulan. Tapi ini, beras pemberian Mbah Muntaha yang cuma 10 kg dan gula 1 kg, ternyata tidak habis digunakan selama 1 bulan. Penasaran, Ustadz Fahmi pun memberanikan diri bertanya kepada Kiai Haji Muntaha, mengapa beras dan gula pemberiannya tidak habis-habis walaupun tetap digunakan? Hatmin Barakitil Quran, jawab Mbah Muntaha, seakan tanpa ekspresi. Dan Ustadz Fahmi yang selalu menggunakan komunikasi dengan bahasa Arab itu pun mafhum. Apalagi, mereka sama-sama penghafal dan pecinta Al-Quran. Semoga, kita memperoleh barokah Al-Quran. Amin. Karomah seseorang bisa terjadi atas kehendak Allah. Allah lah yang menganugerahkan karomah itu, khususnya kepada orang-orang yang masa hidupnya secara tulus ikhlas diperuntukkan baginya dan didedikasikan bagi pengembangan agamanya. Kisah karomah Mbah Muntaha di atas, tentunya bukan kehendak Mbah Mun sendiri, melainkan kehendak Tuhan. Sebab, sesuatu barang yang telah diberikan Mbah Mun kepada Sayyid Fahmi semestinya memang habis setelah digunakan dalam beberapa waktu sebagaimana lazimnya. Akan tetapi, berkat karomahnya, beras dan gula pemberian Kiai Muntaha ternyata belum habis juga. Sebagaimana diketahui, Kiai Muntaha memang pengamal dan penghafal Al-Quran yang dawim membaca Al-Quran dalam kesehariannya. Dan kejadian tersebut semata-mata karena berkahnya Al-Quran, dan itu merupakan karomah dari Kiai Muntaha. Terkait dengan hal ini, kita teringat kisah Nabi Muhammad yang bisa memperbanyak makanan dari yang jumlahnya sedikit menjadi banyak. Kejadian aneh yang terjadi pada Mbah Mun, sekalipun tidak sama dengan Nabi, setidaknya perilaku tersebut bisa terjadi pada orang yang dikehendaki Allah.